ini kan udah pasang bendera, kadang-kadang pokoknya diganggu sikap gitu. Kenapa sampai seperti itu sih? Itu nggak ada misalnya, oh ini oke kita selesaikan dulu atau maunya sebagainya. Yang kesannya selama ini kayak gue nih yang di luar taunya brengsek nih gara-gara bendera doang, bendera ribut ada yang mati pularan cara di luar kan. Nah, yang di dalam kan, nah gimana ceritanya? Nggak 1-2 orang yang datang ke rumah saya menanyakan hal yang sama. Jadi orang kebanyakan melihat hasil dibanding dari proses. Orang lihat hasil sampai sikap berantem dan sebagainya, padahal dalam Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Ini mereka itu berkunculan di tempat lain, tempat gue itu ada bahkan yang listrik ditancepin di atas bendera FPS. Oh iya. Mananya apa sih itu sebenarnya? Nah, jadi yang namanya teritorial. Nah, ini menarik. Bicara negara, kalau bicara negara ada yurisdiksi, ada teritorial. Jadi kita cabut bendera di lahan luar. Itu. Karena apa? Jangan sampai kita benturan. Nanti kan semua ada ormasnya. Undang-undang mengatur tentang berserikat dan berkumpul. Ketika masuk, ini tadi, ini bendera saya, ada bendera juga, akhirnya 2 ormas. Sebenarnya bukan jasa preman atau apa, ini mereka minta dukungan. Apa koordinasi dan bahasanya. Tolong pengamanan lah, jagain. Misalnya ada suatu lahan, dia pakai apa? Misalnya suku, bisa aja dari suku daerah mana. Pakai, oh kita punya suku Jakarta sendiri, TBR. Mana lu punya benderanya enggak? Ancepin. Kalau suku lainnya misalnya nggak pakai bendera, ya. Nah, kita pakai itu bicara suku. Kalau bicara ormas, bendera mana? Ya, ancepin kita. Artinya jangan sampai ada bendera lain masuk. Ini wilayah tanah tak bertuan. Nah, sekarang tanahnya sudah bertuan, teritorial. Kalau bicara negara saja ada batas-batasnya. Itu kalau misalnya tiba-tiba benderanya dicabut sama ormasnya itu satu nilai bendera yang dicabut itu berarti. Karena prinsip kami yang kurang ajar hajar. Itu. Jadi ada slogannya, Betawi rempuk, DPR hidup, yang kurang ajar hajar, Jabodetabek rebut. Nah itulah kenapa kurang ajar, kita udah pasang bendera, tidak ada koordinasi yang baik, bendera kita diturunin. Sekarang Indonesia benderanya kalau diturunin, kita sendiri ya yang namanya NKRI harga mati. Nah ini bendera yang sendiri kita dirobekin, diturunin dan sebagainya, ya kita hajar loh. Jadi buat menilai kami, karena di bendera itu ada logo yang mengandung makna tadi keimanan, bos. Nah ini benderanya, bos. Ini saya maskernya masker FBR. Nah boleh lihat. Nah jadi ini bendera FBR-nya. Ini 3, ini kubah, bos. Kubah masjid. 3 nih. Yang pertama gede namanya ihsan. Ini iman di Islam, bos. Keluarga besar, orang Betawi rempuk, ini bendera. Diikat dengan tali yang sama, yaitu bahwa kita ini adalah wilayah Jabodetabek. Nah, ada yang namanya ondel-ondel. Yang di tengah itu. Tengah-tengah ondel-ondel. Laki-laki dan perempuan. Karena kalau bicara agama ada surat An-Nisa, ada rijal, ada nisa. Laki-laki dan perempuan. Di sini ada nilai-nilai dari gambar masjid. Hijaunya ya Islam, bisa dengan warga hijau. Tapi buat kami bendera aja sendiri mengandung makna. Seperti bendera merah putih lah. Kalau kita sekarang lagi rame bendera merah putih dirobekin, injak, dibakar dan sebagainya, marah kita sebagai warga Indonesia yang nasionalis. Bagaimana kita yang cinta terhadap bendera kita. Tapi kan misalnya ini ada di tanahnya si A misalnya ya, ditanepin bendera, terus nanti mungkin di kelompok ini ada juga di logo-logo kelompok lain, tancap bendera lagi, dari jajar logo bendera. Pernah begitu nggak? Nah, syukur-syukur tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Itu biasanya lahan ya. Dulu kasus sengketa waris, namun bukan persoalan bendera, namun tanah ini milik si fulan, tanah ini milik ahli waris fulan. Jadi satu tanah, hamparan tanah ada berdiri kepemilikan, tapi itu tanah memang menggunakan teman-teman tim kita LBH, FBR dan anggota-anggota Polri FBR untuk mengawasi tanah tersebut karena ada masalah hukum di pengadilan negeri. Nah itu bisa saja benturan, namun tidak pernah kita pasang bendera. Nah dalam kondisi yang itu, misalnya kita pasang bendera dari teritorial bahwa ini punya FBR loh, sudah ada orangnya, ada ormas yang melindungi kami gitu, untuk koordinasi dengan beberapa instansi lah. Ini ada bendera FBR yang ketika datangi bendera ormas lain, ya itu bisa terjadi benturan. Namun saat ini belum pernah.
Tapi kan sebetulnya ketika masang bendera itu memang resmi pakai formal itu. Kalau cuma ngomong-ngomong berarti nggak formal dong. Iya, terkadang pengusaha atau bapak saya lah, saya kayak bapak rumah. Ini biar aman gimana nih, biar nggak datang lagi nih ormas, kadang-kadang ganggu. Udah lo pasangin aja bendera deh. Nah, pasangin bendera. Artinya apa? Untuk ngasih tahu. Ini udah dikencingin nih sama gitu lah. Wilayah aja kalau ibarat binatang udah dikencingin gitu, tandain gitu, tandain. Jadi istilahnya pembelian bendera ini pokoknya bendera ini menjadi panji yang istimewa gitu lah ya. Pokoknya sampai ada yang ganggu, sikat gitu Ajar aja. Oke. Jadi bahasanya teritorial tadi kalau bahasa binatang tandain lah. Nah, gua kencingin nih, jangan ada masuk lagi di wilayah. Nah, kalau masuk wilayah sama bendera gini dan sebagainya, ini kan jadi persoalan baru. Yang tadinya kehadiran bendera tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Ini bang, kami diganggu nih bang. Ya memang kadang-kadang kontraktornya atau yang punya lahan itu bermasalah atau belum izin-izinnya belum lengkap. Entah IMB-nya, entah persyaratan-persyaratan lain, gangguan ini banyak. Atau dari sertifikasinya tanahnya double ganda atau semua ini bermasalah. Tolonglah bang. Tapi bukan berarti kita pasang bendera di situ nge-backing. Oke. Tadi saya selaku direktur LBH/FBR selalu tanya-tanya, ini masalah gimana? Resiko tidak kalau kita pasang? Karena ini bicara tadi perut, bicara ya darah daging juga lah. Karena nanti kalau mau ribut ada pertumpahan darah di situ. Meskipun itu kita hindarkan. Itu jalur alternatif terakhir lah. Itu selama ini kan kita menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Non litigasi itu mediasi, ngobrol-ngobrol, diselesaikan nggak dengan baik. Nah, kalau bicara hukum itu ada dua bos. Gimana aturannya dan kedua gimana baiknya. Ini aturan hukumnya seperti ini, yang kedua gimana baiknya deh. Ya udah damai-damai deh bang, kita juga nyari duit nih, gini. Udah atur. Ya, kembali lagi nih soal teritorial tadi nih. Ini kan udah pasang bendera, kadang-kadang pokoknya diganggu, sikat gitu. Kenapa sampai seperti itu sih? Nggak ada misalnya, oh ini oke kita selesaikan dulu atau maunya sebagainya. Yang kesannya selama ini kayak gue nih yang di luar taunya brengsek nih gara-gara bendera doang, bendera putri itu tadi yang mati pularan cabri lu kan. Yang di dalam nah gimana ceritanya? Nggak satu dua orang yang datang ke rumah saya menanyakan hal yang sama. Jadi orang kebanyakan melihat hasil dibanding dari proses. Orang lihat hasil sampai sikat berantem dan sebagainya, padahal dalam proses yang tadi itu sampai menimbulkan pertumpahan darah, seperti tidak ada damai, itu sebenarnya itu dari hasil. Kalau bicara hukum ada dua ya, ada litigasi dan non litigasi. Selalu saya mengedepankan non litigasi dulu dalam menyelesaikan masalah. Kalau prinsipnya menyelesaikan masalah tanpa masalah, LBH/FBR menyelesaikan masalah, jangan timbul masalah baru gitu. Jangan timbul masalah baru. Akhirnya apa? Datang kita mediasi. Kira-kira tadi aturannya bagaimana? Ada dua aja, gimana aturannya sama gimana baiknya. Ini aturannya begini nih bos, ya kan? Harus diselesaikan ini secara ini, sanksinya apa. Nah, yang kedua gimana baiknya. Udah deh, daripada ya tumpah-tumpah miring-miring dikit nggak apa-apa dah. Nah, akhirnya kita mediasi, ganti rugi dan sebagainya. Nah, persoalannya terkadang-kadang kan mentok. Nah, itu tadi win-win solution tidak terjadi, negosiasi tidak terjadi, win-loss solution yang terjadi. Kalau kita lawannya orang biasa, ini lawannya kadang-kadang ya tahu lah, orang yang agak-agak situ luar biasa kan. Jadi mereka menggunakan tadi penyalahgunaan wewenang, itulah oknum-oknum yang dibayar. Mereka membayar ini, membayar itu, backing ini, backing itu. Nah ini saya sangat sedih, sangat miris apabila ormas dijadikan backing-backingan. Kembali ke fungsi dan tujuan ormas. Ya, bahwa ormas itu organisasi masyarakat yang harus berbuat baik pada masyarakat. Ya, banyak juga sering backing. Ya, ini FBR tidak pernah backing kok. Oh, nggak pernah ya? Cuma ngedukung aja. Bahasanya aja beda. Kita mendukung, ya. Backing kita udah